malam jemaat terkasih, salam sejahtera. Allah adalah sumber kekuatan dan perlindungan kita dalam kehidupan yang penuh seteru. Kepadanya sajalah kita berserah. Hidup bersamanya akan membahagiakan kita dengan penuh rasa syukur atas penyertaan dan perlindungan Allah serta kerinduan untuk hidup bersamanya. Mari kita berdiri menghadap Allah dengan hati sukacita dan mengangkat pujian dari Gita Bhakti 12 bait yang pertama. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tatanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Allah Bapa yang Maha Kasih, tak putus-putusnya kami mengucap syukur kehadirat-Mu. Karena kasih setia Tuhan kepada kami, sehingga saat ini kami dapat melaksanakan ibadah rumah tangga. Ya Tuhan, sertailah kami, sehingga dari awal sampai akhirnya nanti, ibadah ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Berkatilah pula Bapak Diaken Putut Baruno, yang akan menyampaikan firman-Mu, agar kami semua dapat mengerti maksud firman-Mu. Terima kasih ya Allah, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon pertolongan. Amin. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala meleknya. Keagungan yang mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala meleknya. Keagungan yang mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Mari kita pergi ke kediamannya. Sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentian-Mu. Engkau serta tabut kekuatan-Mu. Biarlah imam-imam-Mu berpakaian kebenaran, Dan bersorak-sorai orang-orang yang Kau kasihi. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada
Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas pimpinan Tuhan dalam kehidupan aktivitas kami sehari-hari, sehingga pada hari ini malam ini kami sempatkan untuk mengikuti ibadah rumah tangga GPIB Jemaat Sakakala. Tuhan kiranya mau pimpin ibadah ini, berkati pelayan firman yang akan menyampaikan firman. Demikian juga Tuhan berkati semua para jemaat yang saat ini hadir dan mendengar. Ampun segala kesalahan dosa kami, layakkan kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu turun hadir bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Mari kita berdiri untuk menerima firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab yang tertulis dalam Keluaran 33 ayat 7 sampai dengan 14 yang berkata, sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Allah, mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkata Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kuutus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sesuai dengan judul Keluaran yang sama dengan Exodus atau dalam bahasa Yunani, kitab ini berisi kisah tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Allah, membebaskan keturunan Yakub dari perbudakan di Mesir, serta tindakan Tuhan Allah yang menuntun serta menyertai mereka dalam perjalanan menuju negeri yang dijanjikannya. Dengan judul SGDK, Sabda Guna Dharma Krida, mengenai persekutuan dengan Tuhan, kemudian ada kata Exodus. Ini sekedar intermezzo aja Bapak Ibu. Saya ingat dulu ketika pemuda, kami punya sanggar seni Exodus yang berlangsung pada saat itu, mungkin masih
pemuda, saya di GPIB Yahya. Pada saat itu ada persekutuan, nah sanggarnya namanya Exodus. Jadi saya ketika dengar kata nama ini, ingat masa masa bersekutu dengan Tuhan dan masa dalam pelayanan satu sanggar Exodus. Nah, ini naskah-naskah dulu. Kemudian di sini ada foto-fotonya, foto-foto zaman dulu. Ini ya, ini intermezzo aja Bapak Ibu supaya nggak nggak terlalu kaku ya. Itulah yang saya lihat saat ini dengan Sabda Guna Krida GPIB yang dengan tema persekutuan dengan Tuhan ya, dalam kebersamaan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Itu kurang lebih dari 1 Korintus 15 ayat 8. Baik, kita mulai, langsung lanjutkan saja. Tetapi dalam hal ini juga Allah tidak hanya mengarahkan keturunan Yakub untuk hidup sesuai dengan kehendaknya, baik secara pribadi maupun bersama dengan lainnya. Untuk maksud itulah Allah melalui hambanya Musa menyampaikan sejumlah ketentuan atau peraturan yang berhubungan dengan Allah ya, dalam ibadah maupun dengan sesama. Berdasarkan urutan peristiwa yang terjadi setelah Israel keluar dari Mesir, ke Keluaran 33 ayat 7 sampai dengan 12, termasuk pada bagian kelima pasal 32 sampai dengan 34. Bagian kelima ini secara umum menceritakan tentang beberapa peristiwa ketika Israel berada di kaki Gunung Sinai. Di kaki Gunung Sinai tersebut Israel jatuh dalam dosa yang berat sehingga Tuhan bermaksud menolak mereka sebagai umatnya, menyembahnya. Saat itu Musa tidak bersama mereka karena menghadap Tuhan di atas Gunung Sinai, yaitu pasal 32. Hubungan Israel dengan Tuhan di atas Gunung Sinai, pasal 32, menegur sekaligus mendoakan mereka untuk memohon pengasihan Tuhan. Itu pasal 33 bercerita tentang pertama cara Tuhan menyertai Israel saat melanjutkan perjalanan, yaitu dengan perantara malaikat, ayat 1 sampai 6 ya. Kemudian kedua, hubungan yang khusus antara Tuhan dan Musa, ayat 7 sampai 23, pasal 34 ayat 1 sampai 28 ya. Kemudian yang ketiga, perjanjian Tuhan dibaharui atas dasar kasih karunia Tuhan serta tanggung jawab atau kewajiban umat kepada Tuhan. Nah, penutup bagian kelima ini adalah pasal 34 ayat 29 sampai dengan 35 yang bercerita tentang wajah Musa yang bercahaya ketika ia bertemu dengan Tuhan. Nah, untuk pemahaman teks ayat 7 ada kata kemah. Setelah Musa dengan keras menegur umat karena dosa yang telah mereka lakukan dengan inisiatif sendiri, Musa mendirikan kemah yang letaknya jauh dari perkemahan Israel. Kemah tersebut disebut dengan kemah pertemuan. Kemah yang didirikan Musa ini sangat sederhana, tanpa perabot, dan sudah dapat dipastikan bukan kemah suci yang digambarkan dalam pasal 25 sampai dengan 31.
Kemah suci yang digambarkan pada pasal 23 sampai 31 eh, letaknya di tengah-tengah perkemahan, sedangkan eh, sedangkan yang didirikan Musa berada jauh dari perkemahan Israel. Musa mendirikan kemah tersebut eh, dengan maksud setiap orang yang mencari Tuhan dapat datang ke kemah tersebut. Tidak dalam arti ibadah secara ritual seperti penyembuhan dan persembahan korban, tetapi ketika umat merindukan bimbingan, nasihat atau pemecahan persoalan hidupnya dari Tuhan, mereka datang ke kemah tersebut melalui Musa atau Yosua. Tuhan berbicara kepada mereka. Apa yang dibuat Musa ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup yang penuh pergumulan, godaan dan tantangan, kita perlu saat teduh sejenak bersama Tuhan. Saat teduh dengan tujuan memelihara komunikasi dengan Tuhan secara intens, juga dalam hal memohon bimbingan Tuhan. Banyak orang saat ini mau melakukan apa saja demi selamat, termasuk pergi ke guru-guru spiritual untuk memperoleh nasihat, bimbingan dan pemecahan persoalan. Bukan yang memperoleh selamat, justru terjerumus ke dalam kesesatan. Musa mengajarkan kita bahwa hanya kepada Tuhan kita beroleh bimbingan, nasihat dan pemecahan persoalan hidup yang membawa damai sejahtera. Ayat 8 sampai dengan 11, Musa menunjukkan kepada umat untuk apa kemah pertemuan itu didirikan. Hal tersebut ditunjukkannya dengan setiap saat datang ke kemah pertemuan tersebut. Apa yang dilakukan Musa ini disebabkan karena sebagai pemimpin, Musa dibebankan tugas dan tanggung jawab yang berat, bahkan sulit, khususnya dalam hal memimpin Israel. Karena itulah Musa membutuhkan dukungan serta bimbingan Tuhan supaya dia dapat mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana. Dalam arti sebagai pemimpin, Musa sangat menyadari bahwa ia sangat memerlukan pertolongan Tuhan. Sikap iman yang seharusnya ada dari kita tunjukkan sebagai orang percaya. Siapapun kita, apapun kita sesungguhnya dalam hidup ini, kita memerlukan Tuhan. Ketika ada hati yang tulus dan sungguh-sungguh mencarinya, maka Tuhan hadir di dalamnya. Pada zaman Musa, kehadiran Tuhan ditunjukkan dengan adanya tiang awan. Dan bandingkan dengan Keluaran 13 ayat 21 sampai 22, kemudian ayat 14 19 sampai 24, kemudian Keluaran 40 ayat 34 sampai dengan 38. Maka kini Tuhan hadir di dalam dan melalui Roh Kudus-Nya. Bandingkan dengan Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17. Tiang awan tanda kehadiran Tuhan turun dan berhenti di pintu kemah pertemuan hanya ketika Musa yang pilih Tuhan masuk ke kemah tersebut. Umat Israel menyaksikan apa yang dilakukan Musa dengan penuh perhatian, dan ketika tiang awan turun di kemah pertemuan tersebut, mereka sujud menyembah di depan kemah mereka. Tindakan umat tersebut menunjukkan bahwa kemah mereka sangat menghormati Musa dan terlebih kepada Tuhan. Kehadirannya penuh dengan kemuliaan dan kekudusan. Karena itu seharusnya lah direspon umat dengan sujud menyembah. Sujud di sini bukan hanya badan tubuh yang merendah, tetapi jiwa yang utama. Tidaklah mungkin kita dapat merasakan atau mengalami kemuliaan Tuhan jika kita menghadapnya dengan hati dan sikap yang sombong.
bimbingan, nasihat, dan pertolongan Tuhan dalam dialami jika kita mencarinya dengan hati yang bersujud. Ayat 11 sampai dengan 12 berbicara tentang relasi yang sangat akrab antara Musa dengan Tuhan. Keakraban yang terjalin seperti teman inilah yang sesungguhnya dikehendaki Tuhan. Jadi bandingkan dengan istilah bapa dan anak-anaknya. Dalam arti Musa hendak menyatakan bahwa Tuhan itu tidak jauh dan tidak jaim atau jaga image. Karena itu selalu didekat dan ada di dalam kehidupan umatnya. Karena itu biasakan hidup kita dengan bersaat teduh atau mencari Tuhan, sebab hanya pada Tuhan ada nasihat tentang kebenaran, pertolongan, dan kekuatan. Ayat 13 sampai dengan 14, Tuhan telah memberi perintah kepada Israel melalui Musa agar mereka berangkat dari kaki gunung Sinai menuju negeri yang dijanjikannya. Musa tidak segera mengajak Israel untuk berangkat. Sebaliknya, sebagai hamba yang telah beroleh kasih karunia Tuhan, ia memohon kiranya Tuhan berkenan menunjukkan kehendaknya dan memberi belas kasihan kepada umatnya. Musa melakukan ini karena tahu bahwa Tuhan memutuskan untuk tidak lagi bersama dengan umatnya dalam perjalanan menuju negeri yang dijanjikan. Sesuai Keluaran 33 ayat 1-2. Musa tahu betul siapa bangsanya, dan Musa juga tahu betapa berat perjalanan di padang gurun. Dengan memohon pengasihan Tuhan baik untuk Israel umatnya maupun dirinya, Tuhan Maha Tahu dan Maha Pengasih. Demi janjinya dan karena hambanya Musa, ia yaitu Tuhan berkenan membimbing atau menyertai Musa dan memberikan ketentraman bagi Musa dalam menjalankan tugasnya. Jangan pernah merasa diri mampu atau hebat dalam menjalankan hidup dan tugas panggilannya. Keberhasilan dalam menjalani hidup ini terjadi ketika Tuhan hadir dan menyertai. Nah, untuk pertanyaan sebagai renungan dan diskusi. Yang pertama, dalam kepastiannya sebagai pemimpin, Musa membangun kemah pertemuan tempat di mana Tuhan berkenan hadir dan berbicara dengannya. Apa yang bisa kita pelajari dari langkah dan pengalaman Musa ini? Yang kedua, Musa menunjukkan keakrabannya dengan Tuhan. Pentingkah kita akrab dengan Tuhan? Dan bagaimana kita akrab dengan Tuhan? Yang ketiga, Tuhan telah memerintahkan Musa dan Israel untuk berangkat melanjutkan perjalanan. Namun Musa tetap memahami pengasihan Tuhan. Mengapa Musa melakukan hal tersebut? Bagaimana dengan saudara? Sebelum berdiskusi, saya ucapkan selamat melakukan persekutuan dengan Tuhan. Ada satu ayat yang selalu saya ingat. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Kasih Tuhanku
ajar bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku yang tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala firman yang Tuhan berikan bagi kami pada malam hari ini. Terima kasih Engkau sudah menuntun kami, melayakan kami untuk bersatu hati dalam ibadah rumah tangga Jemaat GPIB Sangkakala pada malam hari ini. Dan dalam bersama teman-teman, keluarga, saudara, kerabat, seiman dalam jemaat, kami berdoa syafaat untuk menyampaikan segala ungkapan syukur, terima kasih maupun pergumulan kami sebagai bangsa dan negara. Tuhan, kiranya Tuhan berikan kekuatan bagi para pemimpin bangsa, dari mulai presiden hingga pejabat-pejabat terendah dalam pemerintahan negara ini. Tuhan, biarlah Tuhan juga mau mengusaikan kondisi bencana COVID-19 ini, supaya keadaan kembali normal dan kami dapat beraktivitas, beribadah, dan memuliakan nama Tuhan kembali dengan secara normal. Tuhan Yesus, demikian juga kami berdoa buat gereja-gereja di Indonesia. Tuhan berkati juga GPIB dalam pelayanannya. Tuhan berkati GPIB dari gereja yang ada di kabupaten, kota metropolitan maupun hingga pelosok-pelosok daerah, pos-pos pelayanan. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang bekerja di sana untuk ladang Tuhan, melakukan pekabaran berita sukacita. Karena itu Bapa, berkati juga program-program jemaat GPIB Sangkakala dalam persiapan pelaksanaan menyambut Natal maupun Paskah maupun menyambut Tahun Baru. Tuhan berkati, Tuhan sertai panitia serta Pelkat yang sudah mempersiapkan dalam doa, dalam dana yang sedang terus digumuli. Biarlah juga Tuhan kami dalam doa syafaat ini juga kami berdoa untuk jemaat GPIB Sangkakala yang saat ini dalam keadaan kesulitan ekonomi atau keadaan sakit. Tuhan kiranya berkunjung, Tuhan datang, Tuhan berikan kekuatan, kasih karunia kepada mereka semua. Dan juga kami berdoa khususnya bagi jemaat kami yang masih dalam pemulihan, yaitu untuk saudara-saudara kami, Bapak John Delepar, Saudara Kurt L. Patimanama, Bapak Rudi Runtumene. Tuhan berkati. Tuhan biarlah melalui obat, melalui makanan, minuman, Tuhan berikan kuasa pemulihan yang terbaik, kesembuhan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, ampun segala kesalahan dosa kami, dan biarlah doa yang jauh daripada sempurnanya ini hanya kami alaskan dalam pengasihan Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskan kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat.
Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh. Kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga. Terima kasih atas berkat dan kasih karunia yang telah kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah ungkapan syukur kami kepadamu. Kuduskan dan terimalah ungkapan syukur kami agar menjadi berkat untuk pelayanan kasih-Mu. Amin. Pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan, oh mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan, oh mari jalan dalam terang Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GPIB Sangkakala dan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya.
puji nama